Halo semuanya, perkenalkan nama saya Berlian Aura, saya dari kelas karyawan Prodi Manajemen. Di video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan definisi apa itu dialek, sosiolek, dan juga idiolek. Tiga istilah ini sebenarnya masih dalam pembahasan mengenai bahasa. Lebih tepatnya, bahasa yang sudah konkret yang berasal dari penutur bahasa. Oke baik, nextnya bakalan ada rekan saya yang akan menjelaskan dan juga memberi contoh perannya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang definisi dari dialek. Dialek merupakan variasi bahasa yang berbeda menurut pemakaian bahasa dari suatu daerah tertentu maupun kelompok sosial. Nah, dialek ini juga bisa disebut dengan logat bahasa. Nah, contohnya seperti saya berasal dari Surabaya. Nah, pasti kebanyakan dari teman-teman tuh mengetahui ya logat Surabaya itu seperti apa. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman. Halo, Assalamualaikum. Oh, awak dewe iki lho ono tugas mata kuliah bahasa Indonesia. Dikumpulno dino Rebo lho, Rek. Iya, ojo lali. Aku kan pengen nih awak dewe iki sudah bareng ngono lho, lulus bareng. Heeh. Ya wis. Iya, aku cuma nginfo ngono tok. Yuk. Yuk. Ya sak ngono. Oke, oke. Yo, Jun. Assalamualaikum. Nah, seperti itu ya teman-teman contoh dari dialek. Terima kasih. Halo, saya Priscilla. Hari ini saya akan membahas tentang sosiolek. Apa itu sosiolek? Sosiolek adalah variasi bahasa berdasarkan strata sosial seseorang. Berdasarkan variasi bahasa berdasarkan strata sosial seseorang, diantaranya ada beberapa jenis. Yang pertama adalah akrolek, variasi bahasa yang dipandang lebih bergengsi atau tinggi kedudukannya. Contohnya ada di kalangan akademisi, sastrawan yang dianggap lebih bergengsi. Contohnya, kita juga paham bahwa praktik demokrasi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik harus dijunjung tinggi. Kerjasama antar lembaga serta kepemimpinan yang responsif dan konsolidatif menjadi kunci dalam menangani pandemi. Kedua, adalah basilek, variasi bahasa yang dipandang kurang bergengsi atau rendah kedudukannya. Contoh, seorang kernek. Darjo, darjo, bungur-bungur. Yang ketiga, vulgar. Variasi bahasa yang menunjukkan bahwa penuturnya dari kalangan kurang terpelajar. Contohnya, sudah kularang kau tadi. Malah kau buat juga. Sekarang kau rasakan akibatnya ya. 4. Slang, variasi bahasa yang bersifat khusus dan rahasia karena dipakai oleh suatu komunitas tertentu dan orang non-komunitas tidak boleh mengerti. Contoh, bosan PHP mulu. Bosan dari dulu aku di PHP mulu deh. Sedih. Kelima, variasi bahasa yang digunakan sehari-hari dalam situasi non-formal. Contohnya, obrolan di kantor ya. Makan yuk, udah lapar nih, kerja mulu, kerjaan mah nggak ada habis-habisnya. Yang keenam, jargon, variasi bahasa yang pemakaiannya terbatas pada kelompok-kelompok sosial tertentu. Ini bersifat khusus namun tidak dirahasiakan. Contohnya di bagian keuangan, Adro telah membagikan dividen kepada para pemegang saham. 7. Argot, variasi bahasa yang dipakai oleh kalangan profesi tertentu yang bersifat rahasia. Contoh, Jeffrey Wigan adalah seorang whistleblower yang sangat terkenal di Amerika Serikat sebagai pengungkap skandal perusahaan rokok di Amerika Serikat. Dan terakhir, Ken atau Kan, variasi bahasa yang dipakai oleh kelompok sosial tertentu dengan lagu yang dibuat-buat untuk menimbulkan kesan memelas. Contoh, belilah Bu dagangan saya ini, sudah 2 hari kami tidak makan. Demikian pembahasan tentang sosiolek. Saya Christine, hari ini saya akan menjelaskan pengertian dari idiolek. Idiolek sendiri dipengaruhi oleh latar belakang penutur, di mana ucapan atau ungkapan yang muncul hanya dipakai oleh orang tersebut.
Ada 3 variasi yang mempengaruhi idiolek. Yang pertama yaitu warna suara, pilihan kata, dan gaya bahasa, sehingga penggunaan idiolek sendiri berbeda dari satu orang ke orang lainnya. Hal ini menjadikan idiolek menjadi ciri khas dari masing-masing individu. Sekarang saya akan menjelaskan contoh dari idiolek. Contoh dari idiolek. Sekarang ini siapa yang nggak kenal sama Atta Halilintar dengan jargonnya siap? Itu merupakan salah satu contoh idiolek. Lalu yang kedua ada Syahrini. Teman-teman tahu kalau Syahrini selalu punya idiolek-idiolek yang khusus. Maju, mundur, cantik, cantik. Dan kalau itu masa kini, dulu almarhum Presiden kita Abdurrahman Wahid juga punya idiolek yang khas, yaitu gitu aja kok repot. Semua idiolek-idiolek mereka dipengaruhi oleh latar belakang mereka masing-masing, dari gaya bahasa, dari warna suara, dan pilihan kata. Seperti itu. Hai, saya Ria Sita Devi. Itu tadi penjelasan mengenai dialek, idiolek, dan juga sosiolek. Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa idiolek dapat dipandang secara intern, yaitu ujaran yang timbul dari penutur itu sendiri. Kemudian jika seringnya idiolek tersebut berkomunikasi dalam satu wilayah, maka disebut dialek. Dan antar seringnya komunikasi dari dialek tersebut yang disebabkan oleh faktor sosial, maka dapat disebut sosiolek. Sekian video dari kami, mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan juga salah-salah kata. Terima kasih.